bersama saya Gary Budi. Kita akan melanjutkan belajar dasar JavaScript. Jadi setelah kita belajar tentang dasar JavaScript, kita akan belajar membuat event JavaScript. Nah, event JavaScript sendiri akan berguna untuk membuat sebuah kondisi. Contoh nih, saya punya sebuah tombol. Jadi saya akan membuat sebuah tombol yang saya beri nama misalkan tombol ganti. Setelah itu saya mempunyai sebuah teks nama, teks sekarang. Nah, yang punya ID. ID ini sebagai sebuah pengenal gitu, pengenal yang akan memudahkan kita memilih pada pemrograman JavaScript. Nah, kita ikuti aja dulu. Nah, untuk JavaScriptnya kita pakai teknik internal. Jadi kita akan memilihnya, kita akan nulisnya di dalam HTML. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah function yang namanya ganti teks. Nah, kenapa kok harus membuat sebuah function? Karena function ini akan menampung perintah-perintah yang digunakan untuk mengganti teks. Jadi function ini sebenarnya namanya bebas. Jadi tergantung kita mengelompokkan perintah-perintah yang akan kita buat dengan nama yang sesuai dengan fungsinya. Contoh misalkan ganti teks. Jadi ganti teks ini akan kita panggil ketika tombol ganti diklik. Jadi on click akan menjalankan perintah ganti teks. Nah, berbeda dengan yang tadi hanya menuliskan satu perintah. Jadi kalau misalkan kita menulis perintah lagi, ya kita tulis di sini. Nah, dan seterusnya. Berbeda kalau misalkan kita menulisnya di sebuah function yang nantinya function ini akan kita panggil. Analogi yang paling enak itu function seperti sebuah kegiatan gitu. Jadi contoh misalkan kita berangkat sekolah atau kuliah. Nah, kegiatan pertama atau to-do list yang harus dilakukan yaitu kan bangun pagi gitu. Bangun pagi, kemudian merapikan tempat tidur, setelah itu ke kamar mandi, cuci muka dan lain sebagainya. Itu bakal kita lakukan untuk persiapan berangkat sekolah atau kuliah. Nah, jadi baris atau daftar kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan itu akan ditampung atau ditulis di sini. Nah, tulis di sini. Kita akan nulisnya di sini. Karena kita kegiatannya atau fungsionalnya untuk mengganti sebuah teks, maka kita di sini akan lakukan perubahan teks. Teks pada siapa? Teks pada ID ini, ID teks. Oke, kita akan coba menulis kode JavaScript. Oke, kita akan coba menulis kode JavaScript. Jadi akan seperti ini. Kita akan pilih ID, kemudian di sini adalah teks. Nah, setelah ini kita akan pilih inner HTML. Isinya apa nanti? Jadi untuk pembuatan atau perubahan elemen, kita bisa mengambil nama ID-nya. Jadi kita akan mengubah sebuah elemen inner. Jadi elemen apa ya? Jadi kita akan mengubah elemen teks yang punya ID teks, yang di dalamnya kita mengubah inner HTML. Kita akan mengubah dengan tulisan teks baru. Setelah itu kita akan coba hasilnya nih. Nah, dia akan berubah.
ketika dia akan berubah, yang lama ini akan ke replace. Jadi inner HTML sendiri adalah inner ini adalah kode HTML. Nah, ini adalah kode HTML. Nah, inner itu adalah ini sendiri, teks yang ada di dalamnya, di antara pembuka dan penutup. Nah, kemudian untuk get element by ID. Nah, by ID ini ID siapa gitu. Jadi kalau misalkan kita membuat sebuah teks lagi dengan nama teks 2 gitu, kemudian ini teks 2 sekarang, kita coba refresh, kita lihat hasilnya. Nah, ini ada teks sekarang dan teks 2 sekarang. Nah, kita kasih jarak enter nih biar nggak bingung. Oke, jadi untuk teks sekarang yang memiliki ID teks dengan teks 2 yang memiliki ID teks 2 gitu, kita bisa lihatnya di sini pakai inspect element. Jadi diklik kanan, inspect, kemudian kita klik ini inspect. Nah, ini punya ID, ini punya ID teks 2. Ketika kita ganti, nah yang ganti adalah ini, karena yang kita ganti eventnya adalah ID teks, nah bukan ID teks 2. Jadi kalau ini kita ganti teks 2, ya yang berubah teks 2. Nah, kayak gitu. Jadi itu penggunaan dasar tentang event ganti teks atau event JavaScript.